dibantu Mas Tia ya. Oke, Mas Fatur Rahman diberikan kesempatan kira-kira 20 menit saja ya, jangan terlalu lama. Baik, ya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungannya dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absensi dulu ya. Hari ini yang pertama Diaul Haq, apakah hadir? Hadir, Pak. Dan Fatihatun Nikmah? Hadirah, Pak. Oke. Kemudian Mas Edi? Hadir, Pak. Ya. Oke. Nah, semuanya hadir semua ya. Jadi tidak ada yang izin hari ini. Oke ya, hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang pelaksanaan dari pengurusan jenazah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum-hukum dari pelaksanaan jenazah, yaitu sudah minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pelaksanaan dari pengurusan jenazah itu sendiri. Nah, oke. Next, Mas Diun. Nah, jadi dalam mengurus jenazah itu ada beberapa kewajiban bagi umat Islam yang harus dilakukan. Nah, seperti apa ya? Disebutkan dalam ayat surat Al-Imran ayat 130. Silakan Mas Diaul Haq dibaca surat Al-Imran ayat 130. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, dari ayat ini membuktikan bahwa kematian itu pasti akan datangnya pasti, dan itu tidak bisa kita menolak sebagai manusia. Jadi setiap yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Nah, oleh karena itu dari ayat ini bisa memotivasi diri kita agar lebih baik lagi dalam menjalani ibadah, melakukan kehidupan sehari-hari dengan melakukan sebuah kegiatan yang positif, karena di dalam ayat ini diterangkan bahwa nantinya akan dimasukkan ke dalam surga, dan jika mereka yang melanggar akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu di dunia ini kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian, sehingga nanti kita di akhirat akan mendapatkan tempat yang baik. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus selalu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apakah kita semua sudah siap melaksanakan amalan-amalan positif, teman-teman? Agar kita nantinya bisa dijauhkan dari api neraka. Karena di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kesenangan dunia hanyalah sesuatu yang memperdayakan. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan tayangan sebuah video. Silakan Mas Diul diputar. Ayo.
an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari video tadi kita bisa melihat bahwa ketika ada orang Islam meninggal itu tidak hanya dibiarkan saja lalu dikubur, tapi harus ada proses-prosesnya yang sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, nanti kita akan membahasnya di belakang. Nah, hukum terhadap penguburan jenazah sendiri yaitu fardhu kifayah, artinya jika sudah ada yang melaksanakan maka gugurlah kewajiban seluruh orang Islam dalam wilayah tersebut. Tapi jika ada yang tidak ada yang melaksanakan maka berdosalah semua orang Islam yang berada di wilayah tersebut. Jadi kita sebagai orang yang tahu ketika ada tetangga kalian atau saudara kalian, maka kalian sebisa mungkin harus ikut andil dalam pengurusan jenazah tersebut. Nah, next Mas Diul. Nah, ada beberapa kewajiban dalam mengurus jenazah, yaitu ketika seseorang sudah dinyatakan positif meninggal, yang pertama dilakukan yaitu yang menjadi kewajiban adalah memandikan, kemudian setelah memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburnya. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut pasti ada tata cara dan banyak sekali persyaratan-persyaratan. Nah, untuk itu kita akan membahas kalian akan mencari yaitu tata cara dalam memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah dalam beberapa kelompok. Nah, nantinya saya akan membagi kalian dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1 memandikan, kelompok 2 mengkafani, kemudian kelompok 3 mensolati, kelompok 4 menguburkan. Nah, kelompok pertama yaitu Mas Diaul Haq dan kawan-kawan, kemudian kelompok 2 yaitu mengkafani jenazah yaitu Mbak Fatihatun Nikmah dan kawan-kawan. Kemudian kelompok 3 yaitu mensolati jenazah yang beranggotakan Mas Edi dan kawan-kawan. Dan kelompok 4 yaitu menguburkan jenazah yaitu Mas Ridwan dan kawan-kawan. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing ya. Jangan gaduh, langsung membentuk kelompok dengan menggabungkan 2 meja. Oke.
Nah, sekarang setelah kalian diskusi, yaitu sekarang presentasi ya, dimulai dari kelompok pertama. Oke, silahkan kelompok pertama Mas Diaul Haq dipresentasikan. Baik Pak, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang memandikan jenazah. Nah, dari memandikan jenazah tersebut ada syarat-syarat yang wajib dilakukan. Syarat-syarat wajib dalam memandikan jenazah, yang pertama adalah jenazah itu orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di tempat yang sepi di atas tempat yang tinggi seperti papan kayu atau lainnya, dan ditutup auratnya dengan kain. Kemudian orang yang memandikan memposisikan jenazah duduk sedikit miring di belakang dengan ditopang dengan tangannya, sementara tangan kirinya mengurut bagian perut jenazah dengan penekanan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Lalu yang memandikan membungkus tangan kirinya dengan kain atau sarung tangan dan membasuh lubang depan belakang si jenazah. Kemudian membersihkan mulut dan hidungnya, lalu memwudukan sebagaimana wudunya orang hidup. Kemudian membasuh kepala dan muka si mayit atau jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya. Dan yang terakhir, membasuh seluruh sisi kanan tubuh dari yang dekat dengan wajah, kemudian berpindah membasuh sisi kiri badan juga dari yang dekat dengan wajah, kemudian membasuh bagian sisi kanan dari yang dekat dengan tengkuk, lalu berpindah membasuh bagian sisi kiri juga dari yang dekat dengan tengkuk. Seperti itu Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya. Oke, bagus sekali tadi Mas Diaul Haq telah mempresentasikan hasil kelompok pertama. Ya, jadi ada beberapa langkah-langkah tadi yang seperti yang disebutkan oleh Mas Diaul Haq ya. Nah, kemudian yang menjadi syarat lagi yaitu yang tadi belum disebutkan, yaitu yang memandikan sebisa mungkin adalah mahramnya. Kalau tidak ada mahramnya, paling tidak kerabat atau paling enggak yaitu orang yang sama jenis kelaminnya. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Kemudian kita presentasi ke kelompok 2 yang akan diwakili oleh Mbak Fathihatun Imah. Silakan Mbak Fathihatun Imah untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Baik Pak, oke, sebelumnya saya Fathihatun Imah, perwakilan dari kelompok 2, izin mempresentasikan mengenai mengkafani jenazah. Dimakruhkan mengkafani mayit dengan menggunakan kain selain warna putih, sebagaimana juga dimakruhkan maka disunahkan mengkafaninya dengan menggunakan 5 kain putih. Kelima kain itu berupa 1 helai sarung yang menutupi kaki atau kerudung, di bawahnya dan lembar kain yang membungkus Nah, oke, selanjutnya itu kelompok 3. Silakan presentasi kelompok 3. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Nah, kelompok 3 di sini saya mewakili kelompok 3 akan menjelaskan tentang mensolati jenazah. Yang rukun-rukunnya adalah itu, yang pertama adalah niat semasa takbir pertama, yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu,
Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Yang keempat adalah takbir kedua dan membaca sholawat Nabi. Yang selanjutnya yaitu takbir ketiga dan berdoa untuk si mayit. Yang selanjutnya yaitu takbir keempat dan terakhir adalah membaca salam. Mungkin cukup kelompok 3, Pak. Terima kasih Mas Edi, bagus sekali presentasinya. Nah, jadi dalam mensolati jenazah itu ada beberapa rukun. Jadi yang membedakan sholat jenazah dengan sholat biasa adalah sholat jenazah itu menggunakan 4 takbir tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Nah, berbeda dengan sholat biasa yang ada takbir kemudian ada ruku sujud. Nah, di sholat jenazah ini tidak ada. Nah, untuk rukun-rukunnya seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Oke, bagus sekali kelompok 3. Nah, sekarang kita akan ke kelompok 4. Silakan kelompok 4 mempresentasikan tentang mengubur jenazah. Silakan Mas Jiul. Oke, baik Pak. Saya di sini akan menjelaskan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4, yakni mengubur jenazah. Yang pertama, jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran dengan 1 dirok lebih 1 jengkal. Kemudian wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak dihadapkan ke arah kiblat dan telah diuruk tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadapkan jenazahnya ke arah kiblat bila diperkirakan belum berubah. Disunahkan untuk menempelkan pipi jenazah ke tanah atau bumi. Kemudian bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud liang lahat di sini adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran dengan cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang tersebut kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipih agar tanahnya tidak runtuh mengenai jenazah. Kemudian setelah jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur, disunahkan pula untuk melepas tali ikatnya dimulai dari kepala, lalu tutup lubang kubur dengan tanah, diuruk tanahnya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Jiul, bagus sekali presentasinya. Jadi itu tadi tahapan-tahapan dari mengubur jenazah. Jadi yang terpenting tadi itu bisa mungkin itu kedalamannya itu setinggi orang berdiri, dengan tangan melambai ke atas. Hal ini agar jenazah itu bisa terlindungi dari hewan-hewan liar. Kemudian jenazah dimiringkan ke kanan, itu menghadap arah kiblat. Nah, itu menjadi sebuah kesunahan. Kemudian jika memungkinkan yaitu dibuat liang lahat, yaitu sebuah tempat untuk meletakkan jenazah. Nah, itu tapi jika memungkinkan, tapi ketika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Setelah itu kemudian jenazah dilepas semua talinya, itu menjadi sebuah kesunahan. Kemudian lalu ditutup dengan tanah. Nah, tadi itu yang diungkapkan oleh kelompok 4, bagus sekali. Nah, oke, terima kasih kepada semuanya. Hasil dari diskusi kalian sangat memuaskan dan sangat bagus sekali. Semoga kalian bisa mempraktekannya dalam masyarakat. Nah, untuk tadi yang terpenting yaitu kesimpulannya yaitu dalam mengurus jenazah itu ada 4 tahapan, yaitu yang menjadi kewajiban seorang muslim. Yaitu yang pertama tadi memandikan jenazah, kemudian yang kedua mengkafani jenazah, kemudian yang ketiga mensolati jenazah, lalu yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Nah, dari keempat tahapan ini tidak boleh terbolak-balik, harus dilaksanakan secara runtut. Nah, pertemuan hari ini sepertinya sudah dicukupkan karena waktunya sudah habis. Nah, untuk pertemuan minggu depan nantinya kalian akan mempraktekkan dari apa yang telah hari ini kalian diskusikan. Oke, sampai berjumpa. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian dari Bapak. Banyak kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.